去死吧！剑力者咒，剑锋，三两剑道。这是谁呀？叶子处事不当，谁跟你是道客？你的大名已经传到邺城了。叶家叶剑，不知是否啊？绝世天才。那就，天勺，是斗气。赵兄，机缘来了！你救了！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity yang kelima episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-45. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode 44. Kemarin Xiaoyun telah berhasil membuat Tetua Legend terkejut. Pasalnya ia mampu mencapai puncak dan mempelajari teknik pedang gunturnya hanya dalam kurun waktu singkat saja. Selain itu dia sadar kalau Xiaoyun bukanlah murid sembarangan, karena meskipun masih muda tapi kekuatannya sangatlah menjanjikan. Mungkin kedepannya ia bisa menjadi sosok kaisar. Jadi karena itulah ia pun meminta kepada putranya untuk mendekatinya. Sedangkan di sisi lain Xiaoyun bertemu dengan pedang 7 warna yang memberitahu kalau Xiaoyun adalah orang ke-19 yang telah bertemu dengannya, dan ia menganggap Xiaoyun sangatlah cocok menjadi pemiliknya. Tapi sebelum semua itu bisa terjadi, Xiaoyun harus memahami dua niatan pedang lagi. Maka karena itulah Xiaoyun menerima tantangan yang Bai Feng berikan kepadanya. Namun ia tidaklah tertarik untuk bertarung dengan Bai Feng, melainkan ingin bertarung dengan sosok Jiang He dan Jiang San. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bai Feng mengakui kalau Xiaoyun sangatlah hebat. Bahkan bagi para pemula seperti Jiang San sendiri merasa begitu malu karena ia tidak bisa menebak gerakan Xiaoyun. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Xiaoyun bisa memberikan tekanan kepada Jiang He. Sampai-sampai dia menjadi kebingungan padahal ranahnya lebih tinggi darinya. Namun bagaimana malah dirinya yang ditekan seperti ini? Xiaoyun memintanya untuk bersiap karena dia akan menggunakan tebasan guntur. Melihat hal tersebut membuat Jiang He maupun Jiang San merasa terkejut. Saat juga adu serang pun telah terjadi di antara mereka, yang mana Xiaoyun berhasil memukul mundur Jiang He. Dan begini juga maka ia bisa mendapatkan poin 10 pencerahan. Xiaoyun berterima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Xiaoyun. Bahkan ia tidak niatan untuk menghabisinya, karena Xiaoyun itu hanya ingin belajar teknik pedang kuno darinya. Di saat Xiaoyun hendak pergi, Bai Feng langsung saja melancarkan serangan dengan pedang suci miliknya. Hua mencoba untuk memberikan peringatan kepada Xiaoyun, tapi semua itu tidaklah membuat Xiaoyun takut dan langsung saja melancarkan serang balik dengan beberapa teknik pedang dugu miliknya. Alhasil dalam adu serangan tersebut, serang Bai Feng dan mudah Xiaoyun hancurkan. Tidak hanya itu saja, serangan lanjutannya juga berhasil melukai Bai Feng. Untuk pedang sucinya sendiri akan diambil oleh Xiaoyun. Bai Feng yang sudah terdesak mengancam Xiaoyun dengan mengatakan kalau dia adalah putra dari pemimpin kota. Jadi jika dia menghabisinya, maka hal buruk akan terjadi kepada Xiaoyun. Ketika Xiaoyun hendak menyerangnya, seseorang pun datang, yang mana beliau adalah ayah dari Bai Feng bernama Bai Hong. Serangan langsung saja dia lancarkan kepada Xiaoyun. Namun ada sebuah penghalang yang melindungi Xiaoyun. Ia penasaran siapa yang telah berani mengganggunya. Bai Hong pun memperkenalkan dirinya dan meminta orang itu untuk tidak terlibat dalam urusan mereka.
Sayang sekali Baihong sepertinya tidak tahu tengah berbicara dengan siapa, karena sosok di hadapannya itu memiliki kekuatan yang jauh melampauinya. Alhasil sebuah serangan pun langsung saja dirinya arahkan kepada Baihong. Beruntungnya nyawa Baihong masih bisa diselamatkan oleh kedatangan leluhur keluarga Bai. Para murid tentu terkejut, pasalnya leluhur mereka seharusnya sedang melakukan pengasingan. Namun jika dia sampai keluar, maka sudah dipastikan masalah yang menimpa keluarga Bai ini sangatlah besar. Sebagai seorang leluhur, ia meminta seniornya ini untuk menghentikan tindakannya. Alih-alih tenang, sosoknya itu justru menjadi kesal, karena Bai malah mengenali dirinya sebagai orang asing, padahal mereka itu adalah teman. Serangan hebat yang telah terjadi menyadarkan para murid kalau keluarga Dugu sangatlah hebat. Mereka yakin dengan begini maka sudah tidak ada lagi yang berani meremehkan keluarga Dugu. Sedangkan untuk Jiang bersaudara mengetahui kalau sebenarnya di hadapan mereka adalah Xin Binyu. Namun mengapa dia itu malah berpura-pura menjadi murid sekte pedang? Tidak mau identitasnya ketahuan, Xin Binyu pun pergi untuk mengikuti Xiao Yun. Setelah dari sana, Xiao Yun pun pergi ke sebuah tempat karena bagaimanapun dia ingin menyerap pedang suci ini. Setelah memakan waktu beberapa hari, semuanya telah selesai juga. Hua pun datang untuk memberitahunya kalau Yifei akan berduel dengan Zhou Ji. Xiao Yun yang penasaran tentu akan pergi ke sana. Di sini Hua terus memberitahu kalau Zhou Ji memiliki kekuatan yang hebat, tapi Xiao Yun tidaklah peduli kepadanya karena ia hanya tertarik kepada Yifei saja. Sampai pada akhirnya ada seorang pria yang kemungkinan besar dari keluarga Yi. Dia menyambut kedatangan mereka dan mempersilakan mereka untuk masuk. Pria ini bernama Yi Jian. Ketika Xiao Yun memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga Dugu, membuat Yi Jian terkejut. Pasalnya namanya itu sudah terkenal di mana-mana, apalagi setelah mengalahkan Bai Fang. Xiao Yun sangat senang karena namanya menyebar dengan cepat. Yi Jian mengajak mereka untuk pergi ke pengumpulan gedung Tiandi. Ini bukanlah pertemuan biasa karena hanya mengundang para jenius hebat saja. Tentu tawaran itu membuat Xiao Yun semakin bersemangat karena bisa bertemu dengan para jenius lainnya. Dengan begini, Yi Jian pun mempersilakan mereka untuk masuk. Oh, 你的大名已经传到邺城了。叶家叶剑，不知是否绝世天才。 Kita lalu dibawa berpindah ke gedung Tiandi, yang dimana ada begitu banyak jenius yang ada di sana. Kita pun diperkenalkan dengan pria bernama Ao Suang. Ia memiliki hubungan baik dengan Yi Jian, jadi dia pun langsung saja mengajaknya untuk minum. Hanya saja ketika menerima cangkirnya terdapat putaran energi yang cukup kuat. Tapi ini semua mampu Yi Jian atasi. Bagi Xiao Yun yang tidak tahu apa itu, mulai dijelaskan oleh Hua kalau tadi adalah gelas anggur yang direkomendasikan oleh Jian Jing Order. Semua itu diperlukan untuk menguji niat pedang seseorang. Bisa dianggap ini adalah permainan yang cukup populer di kalangan jenius pedang. Untuk bisa minum bersama mereka, maka harus menyelesaikan permainan ini. Jadi karena itulah Yi Jian pun memberikan kembali anggur ini kepada Ao Suang. Bisa dikatakan juga hanya jenis sejati yang boleh meminum anggur tersebut. Mendengar hal itu membuat Xiao Yun menjadi begitu tertarik. Mereka pun memberikan tepuk tangan kepada Ao Suang. Oh ya, dia ini adalah putra suci dari Pila Wanjian. Xiao Yun yang merasa tertarik pun membuat Yi Jian penasaran apakah dia juga ingin bermain. Berhubung Ao Suang masih belum mengenalinya, jadi Yi Jian pun memperkenalkan Xiao Yun yang masih menggunakan nama keluarga Dugu. Setelah Xiao Yun dan Ao Suang saling berkenalan, maka ia pun langsung memberikan gelas anggur ini kepadanya. Niat pedang yang ia lontarkan dengan mudah Xiao Yun tahan. Melihat hal tersebut membuat mereka terkejut. Pasalnya ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yun. Namun ia dengan mudah beradaptasi, yang seakan-akan niat pedangnya itu telah berada di tingkat yang tinggi. Ao Suang pun semakin tertarik kepadanya. Bahkan ia mempersilakan Xiao Yun untuk mengunjungi Pila Wanjian mereka. Di sana Xiao Yun akan disambut dengan baik jika menggunakan token pemberiannya. Setelah pertemuan itu, mereka pun berpindah ke area pertarungan, yang mana Ao Suang penasaran mengapa arena Feng Shen Tiai digunakan. Padahal tempat itu tidaklah biasa.
Ternyata saat ini keluarga Ye dalam kondisi yang tidaklah bagus. Karena Xiaoyun tidak tahu, maka Hu kembali menjelaskan kalau arena Feng Sentian ini merupakan tempat dari dua kaisar besar melakukan kenaikan ke alam atas. Kadang fenomena aneh akan terjadi di tempat itu. Semakin berbakat orangnya dan semakin besar pertarungan, maka fenomena langit dan bumi pasti akan terjadi. Xiaoyun pun akhirnya paham juga. Begitu pula dengan Ao Suwang. Dia yakin pertarungan ini pasti akan menciptakan anomali yang tidak biasa. Hijian membenarkan hal tersebut dan ini jugalah yang diinginkan oleh keluarga Yi-nya. Jika ada hal yang bagus, maka ia akan membaginya kepada mereka. Dan adanya Zhou Ji dalam pertarungan ini, maka Xiaoyun yakin fenomena aneh itu akan benar-benar terjadi. 我听说这地方华增家，飞升之地，在此战斗。 原来如此。若有一番机缘，在意下把城卫在此战斗，越是 Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Zhou Ji pun tiba di arena. Kedatangannya membuat para murid langsung menggaungkan namanya karena bagaimanapun Zhou Ji dikenal sebagai seorang jenius tak tertandingi di tingkat menengah. Ao Suwang merasa dirinya tidaklah bisa disandingkan dengannya. Namun Xiaoyun memintanya untuk tidak berpikiran seperti itu. Tapi Hijian menjelaskan kalau Zhou Ji tidaklah pernah kalah dari siapapun kecuali si cabul Xiaoyun. Lagi dan lagi Xiaoyun itu terkenal akan kecabulannya. Xiaoyun yang menyamar pun hampir saja membuat kesalahan. Untung saja ia segera menjelaskan kesalahpahaman itu. Zhou Ji yang melihat keberadaan Xiaoyun entah kenapa merasa ingin memukulnya. Padahal mereka itu tidaklah saling kenal. Sesaat kemudian Yifei pun datang dan ia adalah lawan yang akan bertarung dengannya. Tanpa berlama-lama, pertarungan di antara mereka pun langsung saja terjadi. Terlihat dengan begitu jelas kalau Zhou Ji begitu agresif. Tapi Fei masihlah mampu meladeni setiap serangan yang ia berikan. Jadi untuk sementara waktu, pertarungan itu bisa dikatakan seimbang. 必不输于那萧云，想打他的冲动。赵修，那就 Para murid juga cukup tertarik dengan tubuh suci yang Yifei miliki. Hanya saja Hu memintanya untuk tidak terlalu terpukau, karena keluarga Dugu saja tidak memiliki tubuh suci, namun masih memiliki kekuatan hebat, karena fisik mereka yang istimewa. Xiaoyun membenarkan hal tersebut, tapi Hu kembali membahas si cabul Xiaoyun, yang bisa mengalahkan para pemilik tubuh khusus, namun masih saja ia anggap biasa saja. Xiaoyun pun tidak bisa berkata-kata, kembali ke pertarungan yang mana Zhou Ji sempat tertekan. Sampai akhirnya ia pun memberikan serangan balik. Tidak mau kalah, Yifei juga menggunakan sebuah serangan untuk bisa menahan spirit semut yang Zhou Ji miliki. Adu serangan yang terjadi telah membuat para penonton terkesan. Keluarga Ye ternyata bisa memasuki kondisi kebangkitan dengan pengembangan diri. Yifei adalah salah satu dari keluarga Yi yang memiliki kebangkitan yang luar biasa. Tentu mendengar hal itu membuat Xiaoyun terkejut, karena keluarga Ye memiliki kemampuan yang sama dengannya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau fenomena aneh mulai terjadi akibat pertarungan yang super sengit itu. Awalnya Zhou Ji dan Yifei tidaklah sadar, sampai akhirnya mereka pun melihat fenomena aneh tersebut. Zhou Ji sudah menantikan hal ini sejak lama karena dulu dirinya iri melihat fenomena aneh yang terus menyambar ke diri Xiaoyun. Jadi dia meminta petir-petir itu untuk menyambarnya. Akan tetapi Yifei menjelaskan kalau itu bukanlah sebuah petir, melainkan bencana tubuh bumi. Untuk bisa menyelesaikannya, mereka membutuhkan 6 orang untuk bisa bertahan bersama. Jadi Xiaoyun dan yang lainnya pun diminta untuk membantu. Yifei berjanji akan memberikan teknik pedang sebagai hadiahnya. Xiaoyun menanyakan apakah dengan melewati fenomena itu dirinya bisa menjadi seorang kaisar. Ao Suwang pernah mendengar kalau hanya 2 orang saja yang bisa melewati ujian tersebut. Bahkan 4 orang harus mati dalam peristiwa ini. Hijian sulit untuk menjelaskan hal itu. Ao Suwang yang merasa begitu tertantang akan ikut serta dalam ujian tersebut. Begitu pula dengan Hu karena ia juga ingin teknik pedang keluarga Ye. Tidak hanya mereka saja, namun Hijian juga akan memberikan bantuan. Ao Suwang memintanya untuk segera memulai karena ia sudah tidak sabar.
Namun mereka masihlah kekurangan satu orang karena bagaimanapun Xiaoyun masihlah belum pergi. Jadi He Fei pun memohon bantuan kepadanya. Akan tetapi Xiaoyun menolak yang membuat mereka penasaran apakah dia takut dengan semua ini. Xiaoyun bisa saja membantu asalkan ia diberikan 30 salinan teknik pedang. Aosuang kembali terpukau dengan kemampuan tawar-menawarnya. 你可难耐了，快点快点，舍命相陪，本来就该上的呀！你不该是个未战之人啊，还缺一人。玩家能力，我远。 Sedangkan Ye Fei memberitahu kalau keluarga Yi-nya tidaklah memiliki keterampilan pedang sebanyak itu. Xiaoyun tidaklah mempermasalahkan teknik itu berada di level apa, yang penting banyak saja. Ye Fei setuju dan akan memberikannya. Dengan begini maka Xiaoyun akan bergabung bersama mereka dalam mengatasi ujian bumi tersebut. Alasan Xiaoyun meminta sebanyak itu karena dia ingin mencari 2 niat pedang yang harus dirinya kuasai. Dengan begitu jugalah pedang 7 warna bisa menjadi miliknya. Dengan 6 orang yang sudah berada di sini, maka ujian bumi pun akan segera dimulai. Kekuatan yang ada di sana pun telah memunculkan seorang pria, yang mana beliau adalah seorang kaisar agung. Tentu kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main dan langsung saja memulai pertarungan. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas kalau Ye Fei dan yang lainnya saling bekerjasama dalam menumbangkan kaisar agung. Namun kekuatan yang mereka miliki seakan-akan tidak ada gunanya di hadapan sosok tersebut, karena ia mampu dan mudah mengatasi setiap serangan yang tertuju kepadanya. Bahkan serangan Zhouji dan juga Ye Fei masih belum mampu menumbangkannya. Kaisar Agung pun mulai menyiapkan sebuah formasi untuk menyerang balik mereka. Ini tidaklah dibiarkan oleh Zhouji dan yang lainnya. Mereka pun segera melancarkan serangan untuk bisa menahan tangan penutup surga dari Kaisar Agung. Hanya saja seberapa keras pun mereka berusaha, itu sia-sia saja. Karena serangan Kaisar Agung terlalu kuat untuk bisa mereka tahan, dan kini hanya tinggal Ye Fei saja yang bertahan. Ia tengah kesulitan dalam menahan serangan Kaisar Agung dan meminta Xiaoyun untuk segera bertindak. Tapi Xiaoyun sendiri hanya diam saja sambil melihat pertarungan yang mereka lakukan. Ketika Ye Fei hendak dihabisi, Xiaoyun akhirnya mulai bertindak juga. Dia dan mudah menahan serangan penutup surga dengan satu tangan saja. Teknik yang Xiaoyun gunakan membuat mereka terpukau. Hu pun mulai berpikir kalau alasan Xiaoyun tidak bertindak karena tidak mau mereka menghalangi dirinya. Jadi setelah giliran mereka selesai, barulah Xiaoyun bertindak. Kaisar Agung masihlah belum berhenti dan kembali melancarkan serangan. Zhouji merasa begitu familiar dengan sosok Dugu Xiaobei ini. Tapi tentu saja Xiaoyun tidaklah memberitahunya dan mengakui kalau dia adalah ayah Zhouji. Tentu saja Zhouji menjadi begitu kesal. Sedangkan Xiaoyun langsung saja melesat untuk bisa melukai Kaisar Agung. Serangannya berhasil membuat sedikit luka. Teknik pedang guntur yang dia gunakan telah membuat Aosuang berpikir kalau Sekte Jiang telah membentuk aliansi dengan keluarga Dugu. Namun Hu tidaklah membenarkan hal tersebut dan meminta mereka untuk fokus karena mereka harus segera mengalahkan Kaisar Agung. Penyerangan pun kembali mereka lakukan, yang mana kali ini Kaisar Agung sepertinya sudah mulai serius. Karena bagaimanapun dia telah tertarik kepada sosok Xiaoyun. Jadi dengan begitu cepat ia pun mulai melakukan penyerangan balik kepada para murid. Xiaoyun dan Ye Fei berhasil dia buat terpental. Begitu pula dengan Zhouji. Tapi ia tidaklah menyerah dan mencoba untuk melancarkan serangan balik kepadanya. Tapi semua itu sia-sia saja. Malahan Kaisar Agung yang bisa melancarkan serangan dengan begitu bebas kepadanya. Sebenarnya ini adalah rencana dari Zhouji supaya ia bisa menahan pergerakan dari Kaisar Agung. Dengan begini maka rekan-rekannya bisa melancarkan serangan pamungkas kepada Kaisar Agung. Xiaoyun memanfaatkan kesempatan itu dan langsung saja memberikan tebasan manja kepada Kaisar Agung, yang membuat dia terpental. Sedangkan untuk nasib dari Zhouji masihlah belum kita ketahui, karena sepertinya dia telah pingsan. Terlebih lagi, episode pada hari ini pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.